Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Gimana nih kabarnya adik-adik kelas 7 yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kalian. Baik, adik-adik semua, kita lanjutkan lagi materi sirah kita. Tapi sebelum kalian menyimak video ini, baca dulu ya. Lihat dulu bukunya. Baca dari halaman 21 sampai 31. Baik, setelah dibaca sudah. Baik, setelah dibaca baru menyimak video ini. Oh ya, ini sifatnya hanya menambah keterangan ya, yang mungkin tidak disebutkan di buku. Pada bab ketiga ini, yaitu di halaman 21, ini dikisahkan terkait renovasi Ka'bah. Jadi ada beberapa berita kabar terkait renovasi Ka'bah. Ada 3 sebab yang Anda tahu, dan khilaf dalam hal ini, entah dari 3 ini yang benar yang mana. Sebab pertama adalah bahwa tembok-tembok Ka'bah ini bangunan sudah lama, jadi sudah mulai geripis, keropos, sehingga perlu dipugar. Sebab kedua, ini ada ulama sejarah menjelaskan bahwa sebabnya karena adanya banjir bandang yang membuat Ka'bah rusak. Dan ini pendapat kedua ini insyaallah pendapat yang lebih mendekati pada kebenaran. Nanti tak sebutkan kenapa pendapat kedua ini lebih bisa dibenarkan. Terus pendapat ketiga adalah ada kebakaran. Jadi Ka'bah terbakar, entah gimana ceritanya, sehingga sebagian Ka'bah rusak sehingga perlu dipugar. Nah, maka ketika melihat kejadian seperti ini, orang-orang Quraisy berinisiatif untuk memugar. Anak-anak, sebagaimana yang sudah kalian lihat bahwa ketika sebuah rumah itu direnovasi, maka tidak bisa terus kemudian langsung bangun ke atas, kan nggak bisa. Misalnya genteng-gentengnya dirobohin dulu, diturunin dulu, terus kemudian ada sebagian bangunan yang dihancurkan sedikit untuk nanti melanjutkan bangunan ke atas, sehingga bangunan itu bisa lebih mendekati ke sempurna. Nah, demikian juga di Ka'bah, ketika sebagian rusak, ini tidak langsung benar bisa dibetulin gitu, enggak. Tapi dengan dirobohkan sedikit, terus kemudian untuk dibangun. Nah orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat budaya mereka, kebiasaan mereka ini indah sekali. Ketika ada budaya penyembahan berhala, ini pun kan bukan dari Quraisy, dari suku Khuza'ah. Terus mereka mengenal riba, ini dari orang-orang Yahudi. Mereka mengenal hal-hal buruk, ini sifatnya dari bangsa luar. Tapi sebenarnya bangsa Arab sendiri itu memiliki sifat yang mulia. Nah, dan sifat-sifat mulia itu masih ada, misalnya keberanian, sifat kepahlawanan, pantang menyerah, tidak punya jiwa pengecut, anti ngemis dan sebagainya. Nah, ini adalah bangsa Arab dulu. Tapi adik-adik sekalian, maka orang-orang Quraisy bersepakat nanti bangun Ka'bah ini dengan uang yang benar-benar halal. Mereka memainkan riba, mereka kenal itu dari bank
bangsa Yahudi, dan mereka tahu bahwa itu haram tapi mereka melakukannya. Nah, sebagian mereka, dan mereka sepakat bahwa membangun Ka'bah ini tidak boleh sedikit pun ada unsur uang ribanya. Nah, lalu orang-orang Quraisy ini pun ketakutan ketika harus menghancurkan sebagian Ka'bah. Kenapa demikian? Karena Ka'bah ini adalah sesuatu yang sakral, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya kalau diapa-apakan nanti akan berdampak buruk anak-anak. Dan hal ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama terkait kisah Abrahah ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan bagaimana nasib Abrahah ini juga sudah kita ketahui bersama. Nah, maka saat itu salah satu pemimpin Quraisy, Raihan atau Quraisy, pewangian Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah atau ayahanda Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini beliaulah yang memulai untuk menghancurkan Ka'bah dengan maksud untuk dipugar. Jadi mulai dihancurkan. Kata dia, udah saya aja yang memulai, kalian gak usah mulai, nanti kalau ada apa-apa maka gak usah dilanjutkan. Benar, Al-Walid bin Al-Mughirah ini pun memulai. Ketika sudah selesai memulai, maka orang-orang pada menunggu-nunggu apakah Al-Walid bin Al-Mughirah akan tertimpa kebinasaan atau bagaimana. Maka saat malam hari mereka menunggu-nunggu apakah Al-Walid bin Al-Mughirah ini kira-kira mati atau enggak. Nah, terus di pagi hari ternyata Al-Walid bin Al-Mughirah ini enggak ada apa-apa, bahkan dia langsung datang lagi ke Ka'bah, terus mulai merobohkan beberapa dinding sisi Ka'bah. Benar, terus diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, ketika Ka'bah ini sudah berhasil dirobohkan kurang lebih gitu untuk dibangun ulang, maka mulailah pembangunan itu. Nah, pembangunan pertama ini disetting bahwa pintunya itu dibikin tinggi. Coba kalian lihat sekarang, pintunya itu tinggi sekali. Bahkan kalau kita ke Makkah nanti untuk umroh atau untuk haji, terus kita mulai tawaf, kita akan melihat bahwa tinggi pintu paling bawah itu sekepala kita atau malah lebih tinggi dari kepala kita. Nah, kenapa demikian? Ini tadi sudah tak sebutkan di awal, bahwa pendapat kedua terkait sebab dipugarnya Ka'bah yaitu karena banjir, ini lebih Ustadz pilih. Kenapa demikian? Karena alasannya ketika pintu dibikin tinggi dengan maksud ketika nanti banjir lagi maka air itu tidak masuk ke dalam Ka'bah. Satu. Terus kedua, tujuan dari pintu ditinggikan ini dengan maksud adalah ketika bangsa Quraisy pengen memasukkan ke siapa saja ke Ka'bah, nah ini dia bisa milih. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk Ka'bah. Nah, dengan pintu ditinggikan maka dia bisa milih orang-orang tertentu untuk dimasukkan ke Ka'bah. Nah, dan bentuk Ka'bah itu mustatil atau bahasa kitanya persegi panjang ya. Sebenarnya persegi panjang, tapi uang yang mereka kumpulkan untuk membangun Ka'bah tidak cukup, sehingga bentuknya menjadi kotak yang seperti kita kenal ini. Dan untuk wilayah Ka'bah yang tidak terkena tembok itu dikasih tanda, lihat modelnya gilik gitu ya, kayak cekung gitu. Nah, sebagai tanda bahwa itu adalah wilayah bagian dari Ka'bah. Nah, makanya nanti kalau kita pas tawaf mengitari Ka'bah itu kita menerobos ke dalam itu, maka tawaf kita tidak sah. Kenapa demikian? Karena kita tidak memutari Ka'bah tapi kita menerobos masuk Ka'bah. Nah, sedangkan tawaf ini harus mengitari. Nah ini dan ini tentu bentuk dari ilham Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yang datang setelahnya yang mungkin tidak punya akses untuk masuk Ka'bah, dengan kita masuk di Hijr Ismail, namanya Hijr Ismail, maka kita sama dengan sudah masuk Ka'bah. Masya Allah. Nah, terus kemudian
Ka'bah ini lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi sedikit, tapi bentuknya kotak persis kayak gitu. Nah, anak-anak, ketika saat meletakkan Hajar Aswad, ini orang-orang Quraisy ribut bahwa mereka menganggap mereka yang marga mereka yang paling berhak, karena orang-orang Quraisy ini terdiri dari beberapa marga. Ada marga Adi, marganya Umar bin Khattab, ada marga Makhzum, marganya Abu Jahal, marganya Khalid bin Walid, marganya Al-Walid bin Mughirah, marganya Ikrimah, ada lagi marga Hashim, marganya Rasulullah, marganya Ali bin Abi Thalib, marganya Abu Lahab, marganya Abu Thalib. Terus ada lagi marga Junah. Banyak sekali, jadi Quraisy ini terdiri dari beberapa marga. Nah, marga-marga ini marga Taim ya. Taim ini marganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, mereka merasa bahwa mereka yang paling berhak, maka mereka ribut sampai mau bunuh-bunuhan. Maka salah satu sesepuh dari Makhzum, Bani Makhzum, itu disebutkan. Nah, Umayyah kalau nggak salah namanya, bisa kalian cek sendiri di buku. Nah, ini dia ngasih usul gimana kalau kita memutuskan perkara ini kepada orang yang pertama kali masuk Makkah dari pintu Masjidil Haram. Nah, masuk Masjidil Haram melalui pintu yang sudah ditunjuk oleh seorang dari marga Makhzum ini. Maka ketika muncul orang yang pertama kali ternyata Rasulullah SAW, lalu orang-orang Quraisy pun mengatakan radina bil amin, maka kami ridho dengan al amin. Itu gelarnya Rasulullah SAW ketika masih masa jahiliyah. Nah, lalu Rasulullah pun dikisahkan terkait masalah duduk perkaranya, dan Rasulullah pun punya ide yang sangat bagus. Beliau membentangkan sebuah serban gitu, lalu semua suku itu memeganginya ujung-ujungnya, terus diangkat bareng-bareng ke sisi Ka'bah, ke sisi tempat Hajar Aswad. Nah, ketika Hajar Aswad itu sudah dekat sekali dengan ini, maka Rasulullah ngambil dan meletakkannya. Nah ini para ahli sejarah mengatakan ini adalah tanda-tanda besar bahwa Rasulullah besok akan menjadi pemersatu bangsa Arab dan umat manusia. Rasulullah akan memiliki memiliki pengaruh yang sangat besar karena beliau menjadi hakim bagi bangsa Arab yang sedang bertikai. Nah, anak sekalian, ini terkait masalah pembangunan Hajar Aswad, dan saat itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Beliau ikut bangun Ka'bah juga dengan paman-pamannya. Al-Abbas kalau nggak salah ikut, Abu Thalib kayaknya juga ikut, Hamzah kayaknya juga ikut. Nah, semuanya gotong royong. Nah, itu sekilas terkait masalah Hajar Aswad. Mungkin ada pengurangan dan penambahan penjelasan, tapi yang pasti anak-anak dibaca terus kemudian soalnya itu dikerjakan nanti untuk latihan pas penilaian akhir semester nanti. Nah, terus kemudian sekarang kita masuk pada masa kenabian Rasulullah SAW. Nah, ini ketika Rasulullah usianya sudah masuk 35 tahun dan jalan-jalan menjelang 40 tahun, ini beliau mulai banyak merenung, berpikir terkait masalah bobroknya bangsa Arab, bagaimana perzinahan merajalela, terus penyembahan berhala. Nah, ini menjadikan Rasulullah SAW ini sering merenung, dan kemudian beliau uzlah itu menyendiri, lebih tepatnya di Gua Hira. Di sana biasanya Rasulullah tinggal di sana selama 1 bulan, jadi membawa bekal banyak. Dan bekal ini tidak hanya untuk beliau makan saja, tapi beliau juga membawa bekal untuk orang-orang yang ada di sekitar Gua Hira. Nah, ini adalah akhlak Rasulullah. Maka kita sebagai umat Rasulullah ketika mau kumpul-kumpul bareng-bareng, maka jangan fokus untuk memikirkan kebutuhan kita aja, tapi kita juga fokus ke teman-teman kita, bawa kue lah, bawa apa nanti untuk dimakan bersama. Nah, ini adalah salah satu sifat Rasulullah SAW.
Nah, anak-anak, kemudian ketika Rasulullah sudah berusia 40 tahun, nah ini sebelum hal itu Rasulullah berkisah bahwa sebelum turunnya wahyu, beliau itu sering bermimpi, dan mimpinya itu seperti apa ya, kalau kita ibaratkan seperti melihat sinar terang sekali. Jadi ketika mimpi di malam hari, di pagi harinya itu wujud. Jadi wujud dalam kenyataan. Terus beliau juga melihat pohon-pohon pada sujud kepadanya, pada mengucapkan salam kepadanya. Nah, bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki sesuatu yang besar ya, yang nanti akan menjadi orang besar. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal-hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkait mimpi yang menjadi kenyataan, terkait hal-hal gaib yang mulai beliau lihat. Nah, ini untuk menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti pas turun wahyu pertama tidak kaget. Karena kalau tidak ada ini, tidak ada permulaan-permulaan ini, maka nanti Rasulullah akan kaget. Nah, ini tidak, ketika malaikat Jibril datang terus kaget, apa ini dan sebagainya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi biar Rasulullah secara mental juga sudah siap. Nah pas turun wahyu pertama ini, maka dikisahkan bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuk penciptaannya, jadi tidak menyamar. Yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa sayapnya itu ada 600. Disebutkan juga bahwa sayapnya itu sadda al-ufuq, menutup langit. Bisa kita bayangkan ya, langit aja sampai gak kelihatan karena besarnya malaikat Jibril. Nah, terus kemudian malaikat Jibril ini mendekat kepada Rasulullah, kemudian dipeluk dan lain sebagainya. Terus Rasulullah disuruh, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Atau Rasulullah ma'ana biqari, ini nggak bisa baca sampai 3 kali kalau nggak salah. Terus turunlah surat Al-Alaq, awal-awal surat Al-Alaq disebutkan. Namun tidak lengkap ya, tapi hanya beberapa ayat saja. Nah, setelah peristiwa itu, maka Rasulullah pun pulang, terus menghabarkan kisahnya itu kepada Khadijah dengan rasa ketakutan. Dan Khadijah juga sebenarnya sudah tahu, dalam arti apa? Khadijah ini juga sudah tahu dari mimpi-mimpinya bahwa beliau besok akan menikah dengan seorang nabi. Terus pamannya yang merupakan Waraqah bin Naufal ini mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dia membaca kitab, dia merupakan ahli kitab yang juga tahu besok akan ada nabi akhir zaman. Dan Waraqah bin Naufal ini juga temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dicurhati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus dikisahkan bahwa besok akan ada nabi akhir zaman. Nah, maka Rasulullah pun dibawa ke Waraqah. Kemudian Waraqah pun mengatakan, hadza namus, ini adalah namus, nama lain dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadza namus alladzi unzila ala Musa, yang diturunkan kepada Musa. Nah, terus kemudian Waraqah bin Naufal pun mengatakan, demi Allah, andai usiaku panjang dan aku menjumpai masa engkau diusir oleh kaummu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Nah, terus kemudian Rasulullah kaget, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Nah, iya. Nah, ini secara nalar tidak masuk akal anak. Kenapa demikian? Rasulullah itu pemuka Quraisy, salah satu pemimpin Quraisy. Terus sangat disegani. Terus ucapannya sangat didengar. Dan beliau bergelar Al-Amin, yang ngasih gelar mereka. Mereka itu sangat cinta sama Rasulullah, terus tiba-tiba diusir oleh kaumnya. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tapi ini kenyataannya nanti akan seperti itu. Nah, ini betapa dahsyat ya, bahwa siapapun yang mengemban risalah kenabian ini, yang mengemban wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengemban Al-Qur'an untuk disampaikan ke kaumnya, ini konsekuensinya diusir dari tempat lahirnya, tanah lahirnya. Nah, anak-anak, terus kemudian setelah kejadian itu, fatrah zamaniyah, ada jeda waktu yang tidak dijelaskan. Jadi ada yang mengatakan
di malam harinya. Terus Rasulullah turunlah surat Al-Muddathir. Terus kemudian Rasulullah saat itu diangkat menjadi Rasul. Jadi kalau kita lihat maknanya Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan. Diperintahkan untuk menyebarkan Islam. Maka saat itu Rasulullah berstatus sebagai utusan Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan, Anda nggak tahu apakah semua atau tidak, ketika turun wahyu di Gua Hira, itu status Rasulullah belum menjadi Rasul, tapi baru menjadi Nabi. Terus di pagi harinya ketika turun surat Al-Muddathir, menurut pendapat pertama, maka saat itu Rasulullah baru menjadi Rasul. Pendapat kedua mengatakan bahwa itu tidak langsung turun surat Al-Muddathir, ada jeda beberapa hari. Nah, ada yang mengatakan sampai berbulan-bulan, tapi yang pendapatnya lebih kuat itu hanya beberapa hari saja. Terus turunlah surat Al-Muddathir. Kenapa tidak langsung dibikin langsung? Di antara hikmahnya adalah biar Rasulullah itu siap. Nah, ketika udah kejadian pertama itu mentalnya sudah siap, terus turun surat Al-Muddathir. Nah, kisahnya sebagaimana sudah disebutkan di buku juga. Jadi suatu ketika Rasulullah jalan gitu, tiba-tiba gelap, lihat kanan kiri dan sebagainya, nggak ada apa-apa. Ada yang ngasih salam kalau nggak salah, terus lihat ke atas, ternyata melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di sebuah singgasana kayak gitu. Terus beliau pun ketakutan, lihat kejadian kedua pun ini Rasulullah masih ketakutan, terus berkata kepada istrinya, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, minta ke anak-anaknya, terus diselimuti, terus turun surat Al-Muddathir. Sebagian mengatakan turun surat Al-Muzammil, karena maknanya juga sama. Nah, terus kemudian saat itulah Rasulullah mulai mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Terus kemudian nomor 2 menurut pendapat yang lebih kuat adalah Ali bin Abi Thalib, karena ada di dalam rumahnya. Ali tinggal di rumahnya Rasulullah. Terus kemudian yang ketiga yang masuk Islam menurut pendapat yang lebih kuat adalah Zaid bin Harithah. Kenapa demikian? Karena tinggal di rumah Rasulullah. Baru yang keempat masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya saya akan bahas terkait bagaimana Islamnya Ali, Islamnya Zaid bin Harithah, Islamnya ibunda kita Khadijah, Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang semoga Allah meridai mereka semuanya. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya akan Ustaz paparkan. Baik, kali ini belum ada tugas anak-anak dari Ustadz, kurang lebih gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa.